Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Azizul Zianur Zaman, Indah Yuliana, Tafif Awalia Novianti. Berikut ini merupakan tugas ruang kolaborasi topik 1, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia yang diampu oleh Profesor Dr. Esti Ismawati MPD. Petunjuk tugas. Untuk memulainya, silakan secara kolaboratif Anda mempelajari faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari siswa atau siswi di beberapa daerah saat ini. Melalui beberapa video ini, kemudian diskusikan pertanyaan yang ada dan siapkan presentasi hasil diskusi dengan kreatif. Kelima video tersebut berjudul 1. Tanimbar Maluku oleh Siti Soraya Cassandra. 2. Majene oleh Alvino Yulian. 3. Mimpi bersemi di belantara karet. 4. Sepenggal cerita pengajar muda di pelosok Kalimantan. 5. Lebak Situ Banten oleh Bagus Putra Wahyu Santoso. Cuplikan video. Berikut ini merupakan cuplikan dari kelima video yang memiliki beragam permasalahan dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru bahasa Indonesia, kami tentunya melihat permasalahan tersebut tidak hanya dari aspek umum saja, melainkan dari segi pembelajaran yang berkaitan dengan ranah bahasa Indonesia. Sebuah desa di bawah laut. Di desa itu tinggal seekor ikan kecil bernama Nini bersama keluarganya. Nini ingin sekali main keluar rumah, tapi ibunya tidak mengizinkan dia karena masih terlalu kecil. Ida adalah muridku di kelas 5. Badannya sangat kecil, sehingga banyak orang tak menyangka ia telah duduk di kelas 5. Ia memiliki bakat berbicara di depan umum. Berbekal kemampuan ini, Ida pernah mewakili sekolah kami mengikuti lomba pidato dan lomba bercerita di tingkat kabupaten pada tahun 2013. Sebagian besar siswa belum dapat membaca dengan lancar meskipun telah duduk di kelas 3. Aku pun menciptakan metode sederhana yaitu daun kata untuk meningkatkan kemampuan baca tulis. Setiap anak menggambar daun di selembar kertas, lalu mewarnainya. Rupamu cantik, warnamu amat menarik. Rinduku, separuh perjalanan hidupku pergi tanpa hadirmu. Balasan pintu kereta, bilangan terminal antar kota. Bapak Kepala Sekolah mempercayakan kelasnya untuk aku ambil alih hingga berakhirnya masa penugasanku. Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD belum masuk ke Desa Tanjung Mato. Jadi kelas 1 adalah awal dari jalan panjang menempuh pendidikan di sini. Dan anak tertarik, Pak, ayo bikin film versi kita. Oke, bagus nih. Sehingga saya manfaatkan untuk memberikan kelas teater buat mereka, mengajarkan mereka untuk bagaimana berekspresi, berani tampil di depan kamera. Sebelum tampil, Farid perlu mengetahui pentingnya penghayatan, mimik, dan ekspresi dalam mendeklamasikan puisi. Mau seorang kan aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Soal 1. Apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kelima daerah tersebut? Apa yang mirip atau sama dan apa yang berbeda? Faktor sosial. Dari seluruh video tersebut, 4 dari 5 daerah menunjukkan bahwa terjalin interaksi yang baik antar guru, siswa, wali murid, dan masyarakat, yakni video 1, 2, 3, dan 5 memiliki kesamaan faktor sosial.
Faktor sosial ini digambarkan dengan siswa memiliki antusias dan motivasi belajar yang tinggi dari dukungan orang tua sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pada video atau daerah 4 dapat terlihat bahwa interaksi kurang terjalin dengan baik yang mengakibatkan pembelajaran berjalan dengan kurang baik pula yang ditunjukkan pada kehadiran siswa yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan pembelajaran. Faktor budaya. Faktor budaya dari kelima daerah tersebut tentunya dikaitkan dengan pembelajaran. Pada daerah 1 di daerah Tanimbar, anak-anak lebih banyak belajar pengetahuan terkait pesisir karena mereka banyak menghabiskan waktu di pesisir pantai. Pada daerah 2 di Kabupaten Majene, merupakan daerah yang memiliki budaya religius sehingga anak-anak pada daerah ini memiliki kepercayaan diri dan semangat yang tinggi dalam belajar dan mengikuti lomba keagamaan, seperti lomba membawakan pesan-pesan Islami dengan menggunakan bahasa masing-masing. Pada daerah 3 di Kabupaten Muara Enim, anak-anak di sana memiliki pengetahuan yang luas terkait tumbuhan-tumbuhan yang dapat dikaitkan langsung dengan pembelajaran. Di sisi lain, pernikahan dini yang terjadi pada anak-anak di bawah umur dirasa sudah menjadi hal yang wajar dan menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat di pelosok Kalimantan. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab pendidikan di sana masih kurang, sehingga anak-anak tidak dipaksakan oleh orang tua untuk mengikuti sekolah, tetapi dibiarkan menikah di usia muda. Faktor ekonomi. Pada kelima daerah yang ada pada 5 video tersebut, terlihat bahwasanya kelima daerah memiliki ekonomi yang tergolong masih kurang, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab sulitnya dalam menempuh pendidikan yang lebih berkualitas atau bahkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Fasilitas sekolah di daerah pelosok masih sangat terbatas, di mana ada sekolah yang hanya memiliki 1 ruangan kelas untuk 5 rombongan belajar. Selain itu, akses jalan ke desa tersebut masih sangat sulit dan minimnya ekonomi membuat guru memanfaatkan bahan seadanya seperti kardus untuk membuat media pembelajaran, bahkan menjelaskan bentuk peta di Indonesia di atas pasir karena sarana prasarana di sekolah masih kurang memadai. Faktor politik. Terkait dengan faktor politik, hanya pada video atau daerah 5 yang memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada video bahwa sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang memadai seperti sumber listrik yang cukup sehingga guru dapat memanfaatkan teknologi seperti LCD dan kamera dalam proses pembelajaran. Sedangkan bantuan pemerintah terkait sarana prasarana masih kurang merata, yakni pada video atau daerah 1, 2, 3, dan 4. Hal tersebut dapat dilihat dari video diantaranya sulitnya akses jalan yang ditempuh, ruang belajar yang masih kurang memadai, dan sumber listrik yang masih kurang. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang memanfaatkan cahaya matahari untuk memenuhi kebutuhan listrik. Soal nomor 2. Bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut? Pada video pertama, pengajar mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang kental di daerah Tinimbar, Maluku dalam menyusun strategi pembelajaran. Masyarakat Tinimbar hidup di pesisir pantai dan pantai sebagai tempat bermain mereka. Mereka memiliki semangat gotong royong untuk membangun kesejahteraan pendidikan di Tinimbar. Meskipun Tinimbar termasuk dalam daerah tertinggal dan mutu pendidikan di sana sangat bagus, hanya saja kurangnya fasilitas dan teknologi yang memadai. Setelah pertimbangan tersebut, pengajar memilih strategi pembelajaran aktif dan kolaboratif karena mereka memiliki kecerdasan naturalis yang sangat baik, berkembang secara alami dari lingkungan bermain mereka.
Kecerdasan naturalis yang mereka punya menghasilkan rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Pembelajaran yang interaktif sangat cocok untuk membantu mereka memahami pembelajaran dengan mudah karena mereka mempunyai gaya belajar kinestetik, sehingga pengajar memanfaatkan alam dan benda di dalam pembelajaran. Pada video kedua, pengajar mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan politik yang terdapat di Majene. Faktor-faktor konkret di lapangan yaitu budaya keagamaan yang sangat taat namun kurang sadarnya tentang mutu pendidikan yang rendah di Majene. Peserta didik di Majene banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Dari pertimbangan ini, pengajar memilih strategi pembelajaran demonstrasi dan simulasi yang dinamakan daun kata yang bertujuan untuk melatih peserta didik menulis dan membaca dari buku teks yang mereka buka setiap harinya. Mereka diinstruksikan untuk menulis di selembar kertas yang dibentuk seperti pohon, lalu membaca kata-kata yang mereka temukan, lalu ditempelkan di sebuah pohon buatan. Dengan strategi ini, pengajar berharap mereka memahami kalimat yang mereka ucapkan. Video ketiga, pengajar mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat di Muara Guji, Sumatera Selatan. Ekonomi pada masyarakat tersebut berada pada tingkat menengah ke bawah, sulitnya akses ke sekolah, dan fasilitas sekolah yang kurang mendukung. Seperti satu kelas yang harus dibagi menjadi beberapa, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Hal ini membuat pembelajaran tidak kondusif. Selain itu, kurangnya alat peraga untuk pembelajaran membuat peserta didik kesulitan memahami pelajaran di sekolah. Namun, karena kemampuan pengajar yang hebat di sekolah tersebut, peserta didik sangat bersemangat untuk belajar. Pengajar memilih strategi pembelajaran demonstrasi dan pembelajaran yang dilakukan bukan hanya di dalam kelas saja. Pengajar juga mengajak peserta didik untuk belajar di ruang kelas. Selain mensiasati agar pembelajaran kondusif dan menghindari kebisingan antar kelas, dengan strategi ini pengajar ingin membantu pemikiran peserta didik agar lebih kreatif dan aktif. Pada video keempat, pengajar mempertimbangkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik di daerah Tanjung Maton, Kalimantan Utara. Faktor-faktor tersebut sangat krusial yang mempengaruhi pendidikan di daerah ini. Ekonomi masyarakat menengah ke bawah, kurang akan sadarnya penting pendidikan oleh orang tua, dan budaya menikah setelah lulus SD yang masih banyak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak karena kesibukan mereka membuat anak-anak kurang bersemangat untuk bersekolah, sehingga hanya dapat segelintir anak yang berangkat ke sekolah. SD sebelah Sembakung memiliki gedung sekolah yang sangat memadai, namun motivasi belajar peserta didik sangatlah rendah, sehingga peserta didik mudah bosan ketika belajar dan tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah. Strategi pembelajaran yang dipilih oleh pengajar yaitu dengan menggunakan alat peraga, demonstrasi, dan reward. Strategi ini disiasati oleh pengajar agar peserta didik tidak mudah bosan dan bersemangat untuk belajar dan pergi ke sekolah. Video kelima, pengajar mempertimbangkan sosial dan budaya di daerah Gunung Culang, Lebak Siu, Banten. Fasilitas pendidikan di daerah Gunung Culang kurang memadai dari kebutuhan ruang kelas karena dalam satu kelas terdiri dari 51 peserta didik. Namun, semangat belajar anak di sana sangat tinggi. Di daerah Gunung Culang, dukungan orang tua juga membentuk anak berkembang sangat baik dalam pendidikan, bakat, dan minatnya. Anak-anak juga memanfaatkan alam untuk bermain dan membuat karya seperti membuat rompet dari batang padi dan membuat kincir angin dari batang bambu. Strategi pembelajaran yang kolaboratif dipilih pengajar karena kecerdasan kinestetiknya yang sangat bagus sehingga pembelajaran konvensional saja tidak cukup untuk siswa memahami dan mengingat pembelajaran. Pengajar di sini menggabungkan pembelajaran aktif dan memanfaatkan gerak. Dari strategi yang terangkat ini, hasilnya peserta didik dapat dengan mudah memahami, mengingat, dan mendefinisikan yang mereka pelajari.
Soal 3. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut? Menurut pendapat kelompok kami, hal yang akan kami lakukan sebagai guru bahasa Indonesia adalah memasukkan konteks lokal seperti tradisi, budaya, sejarah, dan realitas sosial ekonomi dalam pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat memilih contoh-contoh yang relevan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari siswa, serta menghubungkannya dengan aspek budaya dan sosial masyarakat setempat. Mengundang anggota komunitas lokal, seperti tokoh masyarakat, pengusaha lokal, atau perwakilan organisasi non-pemerintah untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mereka dengan siswa. Ini tidak hanya memberikan pandangan yang lebih luas tentang realitas sosial dan ekonomi, tetapi juga membangun jembatan antara pembelajaran di kelas dengan kehidupan di luar sekolah. Memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses terhadap pendidikan, terutama di daerah yang terpencil atau berpenghasilan rendah. Ini dapat melibatkan penggunaan platform pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, atau penyediaan perangkat teknologi yang murah atau gratis kepada siswa yang membutuhkan. Mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran yang mengajak mereka untuk memecahkan masalah-masalah sosial atau ekonomi yang relevan dengan komunitas mereka. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu mereka memahami dampak dari keputusan politik dan ekonomi terhadap masyarakat. Mendorong siswa untuk memahami realitas kehidupan orang lain yang mungkin berbeda dengan mereka, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Ini dapat dilakukan melalui pembelajaran pengalaman, simulasi, atau kegiatan sukarela di komunitas. Soal nomor 4. Apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang memengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Memahami latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik siswa membantu pendidik untuk mengenali kebutuhan, minat, dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, pendidik dapat merancang pengalaman pembelajaran yang relevan, menarik, dan bermakna bagi siswa. Memahami faktor-faktor eksternal yang memengaruhi siswa membantu pendidik untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaitkan konsep-konsep yang mereka pelajari dengan pengalaman mereka sendiri. Pemahaman tentang faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik memungkinkan pendidik untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, orang tua, dan komunitas. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung, di mana siswa merasa didengar, dihargai, dan didukung dalam perjalanan mereka dalam pembelajaran. Dengan memahami dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pendidikan, pendidik dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam lingkungan belajar mereka dan mengembangkan strategi pemecahan masalah yang efektif. Ini termasuk mengatasi disparitas dalam akses pendidikan, menghadapi ketidaksetaraan sosial, atau menanggapi perubahan politik yang memengaruhi kebijakan pendidikan. Pemahaman tentang faktor-faktor sosial, budaya,
ekonomi, dan politik memungkinkan pendidik untuk menjadi agen perubahan yang berkomitmen pada keadilan dalam pendidikan. Dengan menyadari ketidaksetaraan yang ada dan faktor-faktor yang menyebabkannya, pendidik dapat berperan dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan merata bagi semua siswa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.